Ini Mas Dinus, ini yang paling penting lagi harus ditanyakan gitu ya. Kalau kita melihat dari media mainstream banyak diberitakan ya, sesar Baribis aktif, Jakarta hingga Anyer berpotensi gempa megatrust. Nah, kemudian dihimbau untuk melakukan mitigasi sejak dini gitu. Bagaimana tanggapan Mas Dinus terkait hal itu gitu? Nah, apakah kemudian jika ini benar-benar terjadi, seluruh penduduk Jakarta sedang dalam bahaya kah? Itu tadi sudah saya bilang tadi, target alam itu satu wilayah yang wilayah yang banyak dari umat yang merasa pintar dari ketidaktahuan, itu bisa disimpulkan sendiri. Terus kedua, wilayah yang terlalu melampaui batas keangkaran murkaannya itu, karena memang alam itu ingin dimurnikan, ya kan. Dan berkaitan dengan sesar-sesar itu, karena memang di perut bumi itu kan ada jalur yang namanya lava. Nah, makanya saya bilang tadi, ketika ada gunung satu dan misalkan ada beberapa gunung, itu terjadi letusan yang beriringan dan terjadi gempa, terjadi secara BMKG diteliti di adanya kecurigaan di sesar. Nah, itu perlu diwaspadai. Ada apa di Pulau Jawa ini? Tapi kalau bukan menakut-nakuti, tapi ini untuk kewaspadaan. Pulau Jawa itu memang akan terbelah dari sisi barat dan timur. Jadi besok kalau ke Jawa Barat mungkin ya naik kapal. Kayak kejadian yang di Sumatera Jawa, Swarna Dipa dengan Jawa Dipa. Itu dulu satu. Makanya kan sama-sama Dipa itu kan. Sumatera kan Swarna Dipa, Jawa Dipa. Nah, itu besok tuh kayak membentuk, kalau dari arah selatan ya, itu kayak bentuk angka V. Jadi nyerong sana, tengahnya lebih luas, paling luas, wilayah paling luas sendiri. Ya kan, saya melihat ini kan bukan sebatas itu kan pengamatan juga kan, namanya mengamati kan, kita melihat kondisi secara geologisnya dari bumi ini kan gitu kan. Kalau orang yang sudah mempelajari tentang spiritualitas itu bisa memahami, mendeteksi keadaan perut bumi kan gitu. Di sini misalkan contoh, ini daerah bumi ini ada kandungan emasnya kan gitu. Makanya kan aku pernah bilang, daerah yang selalu terbebas dari bencana yang sering terjadi itu dari Gunung Lawu, Gunung Lilis sampai Penanggungan pernah terjadi. Nah kan nggak pernah toh, mesti kan agak etan kulon itu terus. Batasnya dari Merapi ke timur sampai Penanggungan. Ya, Merapi, Jogja, gempa, Solo ya baik-baik saja. Salatiga kemarin gempa, Solo juga nggak apa-apa. Nah kan gitu. Nah batasnya Solo. Di Solo itu ada sesuatu. Nah, presiden yang punya pamor di Indonesia ini dari mana? Dari Solo, ya kan? Pak Karno dari mana? Solo. Rumah tinggalnya di sini. Namanya apalah, lupaku. Rumahnya yang tinggalnya Pak Karno. Kemarin Pak Jokowi habis dari situ. Pak Harto dari mana? Ibu Tin Soeharto, Mangkunegara, Karanganyar.
SBY dari mana? Istrinya Rahmangkunegara. Ya. Jokowi dari mana? Lah, kenapa kok gak golek presiden Indonesia kok Jogja apa Semarang? Apa Surabaya kan nggak ada toh. Nah, seharusnya kita jadi pusat perhatian. Kenapa why kan gitu loh. Ya kan? Pasti ada sesuatu di Solo sini. Zaman Pakubuwono 10 juga raja, kaya juga di Solo. Kan gitu. Makanya Keraton Solo bisa dilihat Google Map. Antara Lawu sebelah timur, sebelah baratnya Merapi. Kalau dilihat Google Map itu pas tengah-tengah antara Merapi dengan Lawu. Bisa dicek di Google Map. Nah, padahal di sini kan orang alat ukur, nggak ada alat ukur. Bisa begitu kan. Terus namanya Paku Buwono, ya namanya Paku kayak gitu. Buwono itu bumi, ya kan. Makanya di Jogja Mangku Bumi atau Hamengku Bumi, Hamengku Buwono. Hamengku atau Mangku kan memangku, menyangga, menjaga keseimbangan. Nah, bagian yang menjaga keseimbangan ya mesti kebak lava, Mas. Ya kan gitu. Solo tuh misalkan ada bencana paling banter angin. Antara dari Solo sampai ke Mojokerto. Itu paling bencana itu paling banter angin, Mas. Ngawi, angin, itu aja. Banjir paling banjir sedikit, paling ya gitu. Per daerah gitu, lokal-lokalan ngono lho. Ngono, Mas. Jadi gini. Ini Solo, ya kan. Bagian tengah loh, bukan pinggir-pinggiran loh, bagian tengah. Ciret sampai ke Mojokerto. Itu titik aman. Karena misalkan gini ya. Ini timur nih. Ini timur, ini barat. Ini ada tekanan dari apa? Australia, apa jenenge? Australia gitu. Kan tanah itu kan bergeser terus ke Indonesia ya. Australia itu, pergerakan Australia itu. Indo-Australia itu. Lempeng Indo-Australia. Itu kan bergeser gini. Nah, ketika tanah ini ketertekan dari ujung selatan, ini Pulau Jawa ini naik. Gini kan dolanan lemah kalau Mas, disurung lah otomatis ini munggah toh Mas. Ya begitu analoginya. Secara geologisnya seperti itu. Jadi ini timur nih, ini barat, ini utara, ini selatan. Ini tertekan oleh lempeng Indo-Australia. Australia kan makin lama makin geser ke Jawa, ke Nusantara. Ini bumi ini lemah loh Mas, iso goyang loh. Nah, makanya kan Semarang itu kan makin lama makin turun sampai Jakarta. Sampai dulunya jadi kecamatan, habis berapa kecamatan sekarang tenggelam di Semarang. Begitu juga di Jakarta, pesisir kota yang ada di utara kan makin lama makin tenggelam. Itu karena apa? Ini tetaka kanan dari lempeng Indo-Australia. Ini akan naik, tik, tik, tik. Loh, ngefeknya sebenarnya cuma dikit, tapi manusia kan besarnya seberapa teman? Kan gitu. Sebenarnya alam ini kan hanya melakukan pergerakan yang sedikit bagi alam, tapi efek sangat besar bagi manusia. Karena manusia kan besarnya seberapa? Ya. Nah manusia kan mikronya bumi, tapi besarnya keakuan manusia itu tidak sebanding dengan besarnya dia. Gitu loh. Ya, manusia itu mikronya bumi, tapi keakuannya itu melebihi kekuasaan dari semesta ini. Nah, itu. Makanya itu manusia itu semacam apa ya namanya? Ya mayoritas ya. Itu semacam merasa punya peran utama gitu. Seakan-akan itu, wah saya nanti bisa mengendalikan ini. Nah, lebih baik mending kita merasa bodoh rumongso, ya kan?
kita memperbaiki diri dengan tingkah laku kita, mana kita bisa membangun hamamayu ini diri, hamamayu ini sosok, hamamayu bawana, wes rasa kakean tingkah kan gitu kan. Nggak usah perlu pengakuan ini itu, nggak perlu merasa ingin ini ingin itu, ingin menghentikan alam. Ya alam itu tidak perlu dilawan, kita hanya mengikuti dan memaklumi aja, menyesuaikan. Berarti kan dengan menyesuaikan kan kita ada upaya kan gitu kan. Orang mengguru percaya ini sudah ada tidak ngerti alami kok ingin menang kan. Ya kita harus melakukan action kan gitu. Zaman saya kan modal percaya kan. Percaya apa yang dia yakini itu. Makanya ya perlu dihati-hati itu. Jadi bumi Jawa ini akan miring gitu loh, karena tekanan Indo Australia, lempeng Indo Australia, dan itu sangat berpengaruh pada pergerakan alam. Kan alam itu kan ada 3 pergerakan ya untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan dirinya. Satu yaitu adalah rotasi, kedua translasi, pergeseran, ketiga refleksi. Kan dengan refleksi kan mencari titik keseimbangan diri secara otomatis. Kalau translasi kan pergeseran. Nah pergeseran itu mempengaruhi kehidupan yang tinggal di permukaan bumi ini. Baik itu dari air, tanah. Disimpulkan sendiri dari air sih kok ngendi to Mas. Entah dari hujan, ya kan? Entah dari samudra, entah dari sungai, entah dari bendungan. Tapi ada satu cara. Tak kasih trik, jika orang masih percaya dengan dewa. Dewa itu suatu penyebutan jiwa dari elemen semesta. Ya contohnya air itu jiwanya ya Batara Indra. Samudra jiwanya Batara Baruna. Itu yang menamakan siapa? Leluhur kita. Karena tuh leluhur kita tuh sudah baratnya tahu kuncinya itu. Karena tingkat spiritualnya sangat luar biasa kan gitu. Makanya akhirnya dinamakan Dewa Baruna itu sebagai penguasa samudra. Nggak kasih saya trik kalau orang yang masih percaya dengan dewa-dewa. Misalkan ada hujan ini, hujan deras. Sungkem kalau dumateng Dewa Sambu, Dewa Indra, lan Dewa Bayu. Langsung minggir ini kok awan ini minggir. Anginnya Bayu, Sambune iki awan, udane banyu geser. Loh kita bisa, kalau kita bersahabat dengan alam, enak. Kaya wong curhat lho, kaya wong ngobrol lho. Yang aku ki meh mulih. Tapi jangan digunakan untuk permainan. Tapi kalau orang yang sudah menyatu dengan alam, dia sudah paham. Mana itu buat kepentingan atau benar-benar diperlukan atau tidak kan gitu. Kalau orang jangan kepepet tenan dirasah kan gitu. Enggak usah kan. Makanya aku kalau bisa kalau pas hujan benar-benar kepentingan, kita menggunakan energi. Jadi kita tuh punya, kalau kita sudah menyatu dengan alam, itu energi ini gini. Jadi di saat kita mengeluarkan power, tapi tetap kondisi kita emosional dan jadi intelektual, spiritual, emosional itu benar-benar sinkron. Dan itu gini, jadi benar-benar ini winning, inner beauty, emosional, self controlnya juga bagus. Ini mengeluarkan power. Sang Yang Bathara Indra, Sang Yang Bathara Bayu, Sang Yang Bathara Sambu, kalau nyun pinarengono daya kawijayan supados udan menika sumingkir rumiyin kula badhe enten acara ten apa kan mikir. Gitu. Misalkan ada bencana atau gunung meletus, Bathara Siwa kalau nyun pinarengono daya kasalamatan lan karahayon supaya pinarengono daya pangayoman supados katebena saking bebaya. Jadi biar kita terselamatkan dari lava. Lava itu dewanya Siwa. Jiwanya itu namanya Siwa. Sing jenenge sapa ya leluhur dhewe. Apa teko juk aku jenengku iki ra ya mungkin to lava ngomong kan gitu. Leluhur kita tuh ngomong itu kan juga punya tahu esensinya, akhirnya diberikan nama. Ya sama aja. Ada nama Tuhan ini jenenge sapa ya menungso. Apa enek? Gusti Allah, aku ki Tuhan le. Ya ra mungkin to ya. Ya.
Kadang-kadang masalah nama aja dipermasalahkan. Ijine Allah, ijine Tuhan, ijine Gusti, ya toh? Ijine God dianggap itu berbeda. Padahal satu esensi. Nah, kadang-kadang orang nggak pakai, ya toh? Disekat, menganggap itu Tuhanmu siapa? Ayo lucu nih bang Tiko. Ada orang tanya, Tuhanmu siapa? Nah, itu yang tanya itu kan kadang-kadang perlu dicurigai. Nah itu loh, kalau orang pakai ini kan nggak mungkin melakukan pertanyaan seperti itu.